cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light a stick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan permukaan bumi. Teori pembentukan permukaan bumi. Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Berbagai teori konspirasi tentang bumi menyebutkan bahwa bumi memiliki beberapa bagian atau lapisan, mulai dari inti bumi hingga kerak bumi, yang merupakan lapisan terluarnya. Kerak bumi yang merupakan lapisan terluar yang membentuk permukaan bumi, bentuknya berubah dari waktu ke waktu. Namun, proses tersebut tidak bisa diamati atau diselidiki secara langsung. Maka, perlu suatu metode dan pendekatan yang dapat menghasilkan suatu teori. Maka dari itu, banyak ahli atau ilmuwan yang mengemukakan teori pembentukan permukaan bumi. Dalam perjalanannya, ada 6 teori pembentukan permukaan bumi yang dikemukakan para ahli, di antaranya teori apungan benua, teori kontraksi, teori konveksi, teori pergeseran dasar laut, teori dua benua, dan teori lempeng tektonik. 1. Teori apungan benua. Teori apungan benua atau Continental Drive Theory yang dikemukakan oleh Alfred Lathar Wegener. Ia berpendapat bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua besar, yaitu Pangea, dan satu samudra yang disebut Patalasa. Namun, seiring berjalannya waktu, Pangea terpecah kemudian mengalami pergerakan secara perlahan ke arah ekuator dan barat, hingga mencapai posisi sekarang. Pergerakan tersebut dinilai akibat adanya rotasi bumi, sehingga terjadi pergerakan ke arah ekuator serta gaya tarik bumi dan bulan menyebabkan pergerakan ke arah barat. Wagner mendasarkan teorinya pada sejumlah bukti, seperti kesamaan garis pantai Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur, serta adanya kesamaan batuan dan fosil di kedua daerah tersebut. Kedua, teori kontraksi. Descartes adalah orang pertama yang mengungkapkan teori ini. Ia berpendapat bahwa bumi mengalami penyusutan dan mengerut karena adanya proses pendinginan. Proses ini mengakibatkan terbentuknya relief berupa daratan, lembah, dan gunung. Teori kontraksi ini dianalogikan seperti buah apel yang kulitnya akan mengerut jika bagian dalamnya mengering. 3. Teori konveksi. Teori ini menjelaskan bahwa di dalam lapisan atmosfer terjadi aliran konveksi ke arah lapisan kerak bumi. Teori ini dikemukakan oleh Henry H. Hess. Ini menjelaskan bahwa konveksi membawa material berupa lava sampai ke permukaan bumi di Mid-Oceanic Ridge, pematang tengah samudra. Pada puncak Mid-Oceanic Ridge, lava terdorong keluar secara terus-menerus. Akibat arus konveksi kemudian menyebar ke kedua sisinya, membeku dan membentuk lapisan kulit bumi, baru menggantikan kulit bumi yang tua. Aliran konveksi ini terjadi karena lapisan kerak bumi memiliki temperatur yang jauh lebih rendah daripada lapisan di dalamnya, sehingga massa dengan temperatur tinggi mengalir ke daerah dengan temperatur yang rendah. 4. Teori pergeseran dasar laut. Teori yang dikembangkan oleh Robert Diez ini merupakan pengembangan dari teori konveksi. Diez menyelidiki umur sedimen dasar laut dari arah punggung dasar laut ke kedua sisinya. Dalam menyelidiki tersebut, ia menemukan bahwa semakin jauh dari punggung dasar laut, usia sedimen semakin tua. Kelima, teori dua benua. Teori dua benua dikemukakan oleh Edward Suess dan Frank B. Taylor. Mereka berpendapat bahwa pada mulanya terdapat dua benua besar, yaitu Laurasia di belahan bumi bagian utara dan Gondwana di belahan bumi bagian selatan yang dipisahkan oleh Samudra Tethys. Kedua benua ini perlahan-lahan bergerak ke arah ekuator hingga akhirnya terpecah menjadi benua kecil. Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan subbenua India. Sementara itu, Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara. 6.
Teori lempeng tektonik. Oleh banyak ahli, teori ini diyakini sebagai teori yang dapat menerangkan proses dinamika bumi. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh F. dan D. Matthews dan tahun 1963 yang menjelaskan bahwa bumi terdiri atas lempengan-lempengan yang bergerak dengan arah dan kecepatan masing-masing. Ada lempeng yang bergerak saling mendekat dan saling menjauh. Akibat pergerakan lempeng tektonik terbentuklah batasan-batasan sebagai berikut. Batasan konvergen. Convergent boundaries adalah perbatasan lempeng yang geraknya saling mendekat dari arah yang berlawanan. Pada perbatasan ini, lempeng saling beruntukan sehingga terjadi patahan yang mengakibatkan munculnya gunung, api, dan palung laut. Contohnya pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di Indonesia, sehingga menghasilkan jalur gunung api di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Batasan divergen. Divergent boundaries adalah perbatasan lempeng yang bergerak dengan arah yang berlawanan atau saling menjauh. Dalam batasan ini, kedua lempeng tidak terpisah meskipun bergerak saling menjauh, karena di belakang setiap lempeng terbentuk rak yang baru. Contohnya, terbentuknya gunung api di punggung tengah Samudra Pasifik dan benua Afrika. Batas menggunting. Sharp boundaries. Dalam batas menggunting, kedua perbatasan lempeng hanya saling bergesekan sehingga tidak terjadi penambahan atau pengurangan luas permukaan. Contohnya, patahan San Andreas di California. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.